Pada sesi ini kita akan membahas kredit pajak PPh pasal 25. PPh pasal 25 itu adalah angsuran pajak tahunan dalam tahun pajak berjalan untuk 1 bulan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak. Jadi misalnya sekarang tahun pajak 2020 ya, kan kalau laporan tahunannya itu nanti tuh di akhir di awal tahun 2021 untuk pelaporan 2020. Tapi sejak bulan Januari WP itu sudah mulai mencicil pajaknya mulai setiap bulan. Itu namanya angsuran PPh pasal 25. Nah, di mana besarnya angsuran tahun pajak tahun berjalan yang harus dibayar sendiri oleh WP adalah sebesar PPh terutang menurut SPT tahunan pajak yang lalu dikurangi kredit pajak 21, 22, 23, 24 di luar 25 dibagi 12 dalam tahun pajak. Nanti kita hitungannya nanti kita bahas. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu itu langsung tarif langsung dihitungkan ada 0,75% dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari masing-masing tempat usaha. Kemudian untuk WP yang baru itu penghasilan neto sebulan yang disetahunkan. Jadi kan tetap kita ngitungnya adalah dari SPT pajak tahun yang sebelumnya ya, dari asumsinya adalah waktu kita ngitung angsuran PPh pasal 25 itu tahun yang sekarang berjalan itu minimal sama dengan tahun yang kemarin penghasilan kena pajaknya. Tapi kalau bagi WP yang baru menjadi WP, dia baru punya penghasilan 1 bulan disetahunin dikaliin 12. Untuk WP badan dan SGU dengan hak opsi itu berdasarkan laporan triwulanan. Jadi karena mereka laporan tiap 3 bulan. Jadi 3 bulan itu dibuat setahun dikali 4. Untuk BUMN BUMD berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan. Ini sama ya. Nah, kalau misalnya ada kompensasi kerugian, kan gini, karena kita ngitungnya dari tahun yang lalu, misalnya gini, tahun 2000 kita mau menghitung tahun 2020, berarti kita ngitung dari penghasilan kena pajak tahun 2019. Katakanlah penghasilan kena pajak tahun 2019 katakanlah berapa ya, 20 miliar misalnya. Nah, tapi kan harusnya kita juga tahun 2020 asumsinya 20 miliar juga. Nanti kita kurangi kredit pajak 21, kalau orang pribadi masih ada 21, kalau badan enggak, kemudian 22, 23, 24. Nah, itu kita ambil hanya yang teratur. Yang tidak teratur nanti nggak boleh ikut dihitung, karena kalau tahun 2019 ada penghasilan tidak teratur, tahun 2020 belum tentu penghasilan tadi ada lagi. Penghasilan tidak teratur adalah penghasilan yang nggak rutin. Kalau teratur itu penghasilan yang rutin, meskipun tidak harus tiap bulan, tapi tiap tahun pasti ada. Itu penghasilan teratur. Kemudian kan kalau kita lihat penghasilan kena pajak itu penghasilan neto fiskal dikurangi kompensasi kerugian. Nah, kalau ada kompensasi kerugian boleh ikut dihitung apa enggak? Tolong dilihat masalah si kompensasi tadi. Kalau tahun 2020 masih punya sisa kompensasi kerugian yang bisa kita hitung, kurangi dulu sama kompensasi. Tapi kalau enggak ada, ya nggak usah gitu. Kenapa? Karena biasanya begini, kalau tahun kemarin ya, misalnya kita yang ngomong tahun 2020 ya, tahun 2019-nya itu dia sudah harus bayar pajak, penghasilan kena pajak yang nggak nol, biasanya kompensasi kerugian sudah habis ya, kompensasi kerugian sudah habis, makanya tahun 2020-nya tidak ada kompensasi. Beda kasusnya kalau tahun 2019-nya itu dia nggak bayar pajak karena masih punya kompensasi kerugian, jadi penghasilan kena pajaknya menjadi nihil. Mungkin dia punya laba tapi kan ada kompensasi kerugian yang besar sehingga penghasilan kena pajak tahun 2019-nya itu menjadi nihil dan masih bersisa dibawa ke tahun 2020, boleh kita hitung kompensasi kerugiannya. Jadi kita ambil penghasilan neto fiskalnya yang tahun 2019 kurangi kompensasi kerugian yang ada di tahun 2020 baru dihitung. Itu ya. Bagaimana kalau ada surat tetapan pajak? Nanti kita bahas. Itu ada aturan sendiri. Karena ada gini. Kita menghitung, ternyata hitungan kita tuh, misalnya kita udah lapor nih tahun 2019 omset penghasilan kena pajak kita itu penghasilan neto ya, penghasilan kena pajak ya, neto fiskal setelah segala macam itu ada 20 miliar. Tapi bisa jadi kemudian keluar SKP yang menyatakan bukan 20 miliar tapi 30 miliar gitu. Jadi beda kan cara ngitungnya. Kita harus hitung hitung ulang. Ya, kita harus hitung ulang. Misalnya kan kita ngitung pajak diulang. Jadi gini, ketika kita menghitung angsuran PPh pasal 25 itu kan dari Januari sampai Desember. Januari kan belum lapor pajak, belum lapor SPT tahunan, berarti kita ikut
PP pasal 25 angsuran bulan Desember tahun sebelumnya. Kita yang ngomong 2020 berarti kita pakai yang Desember 2019. Kemudian sampai kita lapor, katakanlah kita lapor bulan April, badan soalnya ya. Pas badan kita ngikutin SPT tahun 2019. Kemudian dihitung, dapatlah PP pasal 25-nya angkanya sekian. Nah, jadi kita hitung, tahu-taunya ternyata yang SPT tahunan 2019 itu dapat SKP kurang sebesar 10 miliar. SKP itu terbit di bulan Oktober misalnya. Maka berarti dasar menghitung kita PP pasal 25 itu nggak boleh lagi pakai SPT yang tahun kemarin, tapi pakai angka setelah memperhitungkan angka yang ada di SKP. Jadi ngitung lagi gitu ya. Terus kalau misalnya terjadi penurunan kegiatan keadaan usaha, itu boleh kita minta pengurangan ya, jadi PP pasal 25 tapi ada persyaratan, harus ngirim surat ke kantor pajak dan sebagainya. Nah, kita lihat batas akhir ya. Batas akhir penyampaian SPT PPOP itu kan 31 Maret, maka besarnya angsuran itu diketahui di 31 Maret. Nah, angsuran sudah Maret bisa diketahui dari SPT, tapi Januari dan Februari tadi ikut Desember tahun sebelumnya yang kita bayar di tahun sebelumnya, PP 25-nya. Berikutnya, kalau badan itu kan paling lambat April, 30 April, besar angsuran kita 30 April. Maka yang Desember, yang Januari, Februari, Maret itu enggak, Januari, Februari sebenarnya, kalau ya Maret itu bisa kita pakai Desember tahun sebelumnya. Misalnya tadi kan adalah berdasar angka SPT tahun sebelumnya yang selama dia teratur ya. Kalau tidak teratur, yang tidak teratur kita keluarin dulu, kurangi kredit pajak 21 untuk orang pribadi, kemudian 22, 23 orang pribadi yang bekerja tadi ya, 22, 23, 24. Misal tahun sebelumnya PP terutanya ada 200 juta, kredit pajaknya ini orang pribadi ini 132 juta, di 25 nggak boleh ikut diperhitungin, maka dasar penghitungan angsurannya adalah 68 juta dibagi 12, jadi 5,66 juta ya. Jadi mulai dibagi 12 angsuran per bulan. Tapi jika kewajiban pajaknya dimulai di awal Maret ya, mungkin dia baru berdiri gitu ya, segala macam, maka dibagi 10, jadi 6.400.000. Ini badan. Contohnya misalnya SPT-nya berdasarkan PPh terutama berdasarkan SPT ini lagi ngomong tahun 2016 itu 800 juta, kredit pajaknya 22, 23, 24 560 juta, dasar penghitungan 240 juta bagi 12, berarti sebulan sebesar 20 juta. Nah, ini juga sama ya, ini SPT disampaikan pada tanggal 26 Maret. Nah, sementara ini kan Maret, terus Januari Februarinya gimana? Kalau misalnya Desember tahun 2000, ini kan kita ngomong 2017 ya, tahun Desember 2016 angsuran PP 25 18 juta, maka Januari Februari sampai Maret yang sebelum kita tahu dapat angka SPT tahunannya, karena dia lapornya kan tanggal 26 Maret, maka yang Maret yang ini ya kita bayar masih pakai yang Desember ya, masih bisa. Tapi kalau misalnya tapi kan berarti bayarnya di April ya, berarti Januari Februari yang pakai 18 juta. Kalau Maret kan udah tahu angkanya, berarti dia pakai yang 20 juta Maret sampai Desember. Gimana kalau ditetapkan surat tetapan pajak? Tadi saya sudah sampaikan kita harus hitung kembali berdasarkan surat tetapan pajak yang berlaku. Dari Januari sampai batas akhir SPT kita ikuti yang bulan Desember, batas akhir SPT sampai terbit SKP kalau ada, karena jarang, maksudnya tidak semua WP dapat SKP ya, surat tetapan pajak, berarti berdasarkan hitungan yang tahun sebelumnya ya, atau berdasarkan hitungan SPT tahunan yang kita laporkan. Orang pribadi paling lambat Maret, badan paling lambat April. Tapi setelah dapat SKP, maka kita berdasarkan angka SKP yang tadi saya bilang. Misalnya tahun 2019 kita udah lapor, untuk tahun pajak 2019 kita lapor di badan ya, di April, kita ngikutin yang tadi, tapi kemudian keluar SKP di November, maka mulai November pakai angka yang ada di SKP, hitungan PPh 25-nya, dasar penghitungannya. Misalnya PPh terutang 800 juta, kredit pajak 560 juta, bayarnya dasar penghitungan angsuran PPh 25-nya ada 240 juta, bagi 12 adalah 20 juta. Nah,
Kemudian Desember tahun sebelumnya itu 18 juta, berarti Januari, Februari ya itu dia ikutin yang Desember. Kemudian yang Maret dan seterusnya ngikutin yang hitungan 20 juta, tapi kemudian keluar SKP dari data SKP tadi ternyata dia nihil, maka per Oktober ya, maka itu keluar dari tanggal 1 September, maka mulai Oktober sampai Desember maka angsuran PPh 25-nya adalah nihil. Jadi ini yang kompensasi kerugian sempat dibahas sebentar. Misalnya gini, penghasilan neto tahun 2016 ada 700 juta. Rugi tahun sebelumnya yang belum dikompensasi 800 juta. Masih ada sisa kompensasi sebesar 100 juta. Ini sekarang sekarang penghasilan dasar penghitungan angsuran itu menjadi 600. Kenapa? Karena 700 dikurangi 100. Ya kan kita ngikutin tahun sebelumnya, tahun sebelumnya ada 700, tapi kompensasi yang belum dikompensasikan sebesar 100. Berarti 700 kurang 100 adalah 600. Kalau misalnya dia menggunakan tarif 25%, berarti kan pajaknya ada 150 juta. Nah, tahun sebelumnya nggak ada kredit pajak karena ya misalnya ada kredit pajak atau memang tahun sebelumnya nggak ada ya, berarti dasar penghitungan angsurannya 150 juta bagi 12 per bulannya ada 12.500.000. Penghasilan tidak teratur tidak boleh ikut diperhitungkan di waktu kita menghitung PP pasal 25, jadi dia harus dikurangkan. Misal total penghasilannya ada 220 juta, teraturnya 148, tidak teratur 72 juta. Kita keluarkan yang 72 juta dulu, yang jadi dasar adalah 148 juta. Ya, 148 juta, misalnya pajak terutangnya adalah 31 juta. Berarti 31 juta, anggap misalnya tidak ada kredit pajak, jadi 31 juta dibagi 12. Kalau ada kredit pajak, kita kurangin kredit pajak dulu. Ya, di luar yang tidak final pasti di luar 25. Ya. Berikutnya lagi terlambat menyampaikan SPT. Misalnya kalau terlambat, kalau ada kekurangan angsuran dikenakan sanksi bunga, kalau ada kelebihan angsuran diperhitungkan sebagai setoran bulan pajak berikutnya. Maksud terlambat bagaimana? Kan sebenarnya kita lapor ke Tanggal Badan itu kan paling lambat April, tapi karena satu dan lain hal kita mengajukan perpanjangan 2 bulan misalnya. Nah, waktu kita mengajukan perpanjangan itu kita sudah menghitung bahwa angkanya adalah angka hitungan waktu kita menyampaikan minta permohonan perpanjangan, kita misalnya bilang pajak kita itu adalah 1 miliar hitungan sementara, ternyata harusnya jadi 1,5. Nah, waktu kita ngitung PPh 25 kita masih pakai hitungan yang bulan April misalnya, April Mei gitu. Kita masih pakai hitungan yang 1 miliar. Tapi ternyata pas kita selesai ngitung ternyata 1,5 miliar. Berarti kita kan harus ngitung dari 1,5 miliar. Ya, yang kemudian kita cari berapa PPh 25-nya, berarti yang kita bayar yang bulan sebelumnya itu kurang, maka itu kena bunga. Contoh, PPh terutang berdasarkan SPT ada 500 juta, kredit pajak 320 juta, berarti dasar perhitungan angsuran ada 180 juta bagi 12 ada 15 juta. Kemudian karena dia baru dilaporkan tanggal 15 Juli, sementara hitungan yang awal dia masih ngitung PPh 25-nya pakai angka yang lama ya, adalah 10 juta. Maksud angka yang lama hitungan sementara adalah 10 juta, berarti kan Januari sampai Mei dia pakai yang itunya dia pakai yang 10 juta, April dia masih kurang karena kan harus 15. Dia ngitungnya dari masih 10, berarti dia kurang 5 juta kali bunga 2%. April karena dia telatnya di 2 bulan, maka dikali bunga 2% kali 2 bulan. Kemudian bulan Mei pun sama, 5 juta kali bunga ya. Sementara yang bulan Juni ke sana masing-masing sama 15 juta. Kalau WP baru tadi kan dibilangin angka penghasilan dia 1 bulan dikali 12 dibuat jadi setahun. Misalnya penghasilan itu bulan pertama laba adalah 100 juta, maka setahun perkiraannya adalah dikali 12 bulan 1,2 miliar. Kemudian anggaplah pajaknya 180 juta bagi 12, masing-masing bulan adalah 15 juta. Karena suatu kondisi, maka WP boleh meminta pengurangan angsuran PPh pasal 25.
Misalnya karena kondisi lebih bayar. Nah, karena kondisi yang jadi kalau kita pakai PPh pasal 25 hitungan tahun kemarin, kayaknya kita bakal lebih bayar karena mungkin kondisi tahun sekarang yang berjalan itu labanya turun. Misalnya, kita boleh mengajukan permohonan pengurangan angsuran PPh 25 dilengkapi oleh proyeksi laba akhir tahun dan alasan terjadinya penurunan laba. Apabila sudah 3 bulan atau lebih berjalan 1 tahun pajak, WP dapat menunjukkan PP yang terhitung tahun pajak kurang dari 75% dari PPh yang menjadi dasar penghitungan pajak PPh pasal 25. Itu persyaratannya. Berikutnya lagi, sekarang ini aturan berlaku tahun ini. Ada Perdirjen nomor 08 tahun 2020 untuk angsuran PP pasal 25 tahun 2020. Kenapa? Karena kan mulai tahun 2020 ini di April itu keluar aturan bahwa tarif pajak itu kan turun ya menjadi 22%. Jadi padahal kita mau menggunakan sementara SPT itu kan menggunakan 25%. Untuk wajib pajak yang menggunakan tahun buku sama dengan tahun kalender atau Januari sampai Desember, maka mulai April dia menggunakan tarif baru. Tapi kalau yang berbeda dengan tahun kalender, karena WP itu boleh memilih menggunakan tahun kalender atau tidak menggunakan tahun kalender. Tapi kalau tidak menggunakan tahun kalender, dia harus memberitahukan dan meminta izin ke kantor ke Dirjen Pajak ya. Dia tidak menggunakan tahun kalender, tapi mulainya dari bulan kapan sampai bulan kapan dalam 1 tahunnya. Misal dia menggunakan April sampai Maret tahun berikutnya, maka mulai batas waktu penyampaian SPT-nya mulai masa Juli. Kemudian ini ada aturan yang baru lagi. Ini kalau tadi kan yang Perpu ya. Gara-gara keluar Undang-Undang Nomor 2 Penggunaan Tarif, maka keluar PP 08. Berikutnya lagi ada PMK 44 tentang COVID sebenarnya, insentif COVID. Nah, di mana penerima insentif tertentu yang memenuhi kode lapangan usaha. Ada banyak banget. Ini nanti bisa dilihat di aturannya di PMK 44 di lampiran tadi. Itu memperoleh pengurangan angsuran sebesar 30%. Ya, sebesar 30%. Jadi misalnya kalau tadinya angsurannya 100 jadi 70. Dari masa April sampai masa September, tapi setiap 3 bulan harus dilaporkan ke pajak ya, ke www.pajak.go.id. Cara ngitungnya nih sekarang. Misalnya tahun 2019 besarnya angsuran adalah 50 juta. Dilaporkan pada bulan April. Kemudian PTA menyampaikan pengurangan besar angsuran. Ini yang dapat insentif 30% tadi per bulan selama sampai bulan September pada tanggal 28 April. Kita hitung dulu tahun 2019 PPh terutang ada 1,1 miliar 25 juta. Kalau yang kredit pajak 645 juta, berarti PP yang harus dibayar adalah 480 juta. Ini dulu PP 25 ya, bagi 12. Berarti angsurannya sebulan adalah 40 juta. Misalnya Januari sampai Maret dia ikut hitungan yang bulan Desember 50 juta, kemudian mulai bulan April pakai hitungan yang 40 juta di sini. Kemudian 40 juta ya, tapi kemudian kan per bulan dapat pengurangan sebesar 30% atau 12 juta. Jadi sebenarnya dari mulai masa April sampai September yang dibayar bukan lagi 40 juta, tapi per bulannya adalah 28 juta. Sementara dari Oktober dan seterusnya normal kembali menjadi 40 juta. Kemudian contoh yang lain, PTA menyampaikan surat SPT, dia menyampaikannya di 28 Juli. Kalau ini kan di April nih, menyampaikannya di April. Ini menyampaikannya di 28 Juli. Angkanya masih sama. PP terutangnya 1,125, kurang kredit 645 juta, selisih 480 juta. Selisih di sini menjadi, maksudnya gini, ini setelah kurangi kredit, ini yang menjadi dasar. Dimana kredit ini dikurangi di luar yang PP 25 ya, karena PP 25 nggak boleh dihitung sebagai kredit waktu kita mencari PP pasal 25. 480 juta bagi 12 berarti per bulannya adalah 40 juta. Sama tadi yang Januari sampai Maret kita hitung berdasarkan angsuran Desember 50 juta, kemudian kan dia pas masa pajak Mei dan Juni yang seharusnya terutang kan 40 juta ya. Tapi
masa pajak Juli juga harusnya 40 juta. Nah, dari mulai Juli sampai September dia dapat keringanan 30% lebih rendah. 12 juta pengurangnya, sehingga yang dibayar dari mulai bulan Juli sampai September itu 28 juta dan Oktober normal, Oktober ke Desember tetap 40 juta. Kenapa yang Maret dan April enggak, yang April enggak? Kan kalau yang di sini kan kita ngitungnya dari bulan April ya, ngitungnya yang dapat pengurangan, bukan pengurangan, dapat insentif 30% lebih rendah. Kenapa? Karena dia baru lapor bulan Juli. Nah, sekarang ada hitungan lagi. Misalnya ini cara menghitung ini dari aturan pajak. Misalnya SPT ya, masa pajak Desember PPh 25 80 juta, berarti Januari Februari dia 80 juta. Nah, sekarang kita lihat soalnya dulu deh. Kita lihat soalnya dulu. Penghasilannya adalah 6,6 miliar, kurang misalnya dia punya kompensasi kerugian sebesar 1,5 miliar, sehingga penghasilan kena pajaknya ada 5,1 miliar. Kalau misalnya dia kena tarif 25%, karena omsetnya di atas 50 miliar, maka pajaknya ada 1,275 miliar. Kredit pajak di luar PPh 25-nya adalah 75 juta, berarti dasar angsuran PPh 25-nya ada 1,2 miliar, atau angsuran per bulannya adalah sebesar 100 juta. Maka masa Maret dia bayar pajak PPh 25 adalah 100 juta. Masih di hitungan yang sama, tapi kan sekarang ada insentif tadi ya, yang 30%. Berarti kita hitung, kita mau langsung ke penghasilan kena pajak 5,1 miliar. Itu satu, jangan lupa sebelum kita ngomong insentif, ini kan tarif pajak 25%. Aturan yang sekarang 22% itu kan keluarnya di April. Berarti pajaknya sebenarnya sekarang bukan 25% lagi, tapi 22%. Jadi 1 miliar 122 juta. Sementara kredit pajaknya di luar PPh 25 ada 75 juta. Berarti dasar angsurannya sebenarnya bukan 1,2 tapi 1,047. Maka angsurannya bagi 12 ada 87 juta 500. Maka per April sampai Desember dia pakai 87 juta 500. 87 juta 250 ribu. Kenapa mulai dari April? Karena aturan turunnya aturan turunnya tarif PPh itu di bulan April. Nah, kalau dia lapor lewat waktu, katakanlah di bulan Juni, nah ya ini kan angkanya masih sama nih. Oh, enggak beda. Desember misalnya dibayar angsuran PPh 25 ada 15 juta. Januari sampai Mei kan dibayar di Juni ya. Lapornya bulan Juni ya. Masih pakai ikut yang Desember sebesar 15 juta. Nah, tapi kita harus hitung. Ternyata pedagang butuh adalah 4 miliar, penghasilan netonya misalnya 2 miliar. Penghasilan kena pajaknya juga 2 miliar, PPh terutangnya ini asumsikan yang di bawah 4,8 miliar. Omsetnya 4 miliar. Berarti kan pakai tarif yang 50% lebih rendah. Sekarang kita kali tarif 22%. Berarti 11% sekarang. Jadi pajaknya ada 220 juta, kredit pajaknya misalnya di 25 adalah di 25 ya, sebesar 10 juta, maka dasar angsurannya ada 210 juta, maka angsuran PPh pasal 25 tinggal dibagi sebesar 17 juta 500. Maka mulai dari April harusnya dia bayar 17 juta 500, tapi sebelumnya dia sudah bayar 15 juta, maka masih ada kekurangan sebesar 2 juta 500, dan itu dari 2 juta 500 tadi kaliin sanksi 2% per bulan sampai dibayar. Kalau ini kasusnya adalah lewat batas waktu, kalau ini minta perpanjangan. Ya, minta perpanjangan. SPT-nya sampai April, minta perpanjangan sampai tanggal 30 Juni. Bulan Desember yang dia bayar PPh 25-nya adalah 50 juta, Januari sampai Maret ada 50 juta, April sampai Mei. Nah, kita hitung ya. Ini penghasilan kena pajaknya 4 miliar. Kemudian PPh terutangnya 880 juta. Ya, 480 juta, kredit pajak 75, sehingga dasar angsurannya 805 bagi 12 adalah 67. Kemudian maka dia bayarnya sekarang 67 juta 83. Nah, kemudian ternyata pas dia minta perpanjangan di bulan Juni tadi, ini asumsi tarifnya memang 22% ya.
setelah kita hitung ternyata penghasilan kena pajaknya bukan 4 miliar tapi 6 miliar ya, 6 miliar. Berarti setelah kita hitung dan kredit pajaknya atas 20 juta, dasar angsuran sebenarnya 1,2 atau angsuran PPh 25 adalah 100 juta. Jadi harusnya dari April itu dia bayarnya 100 juta, tapi karena kita masih pakai hitungan sementara sebelumnya 67, maka dia masih ada kekurangan, dimana kekurangan sebesar 32 juta 917.000 per bulan dikali tarif bunga sanksi sampai dia bayarnya ya. Kemudian kalau dia ada SKP, penghasilan kena pajaknya adalah misalnya hitungan yang normal sebelum dapat SKP ada 6 miliar. PPh terutang asumsikan dia pakai tarif 25%, ada 1,5 miliar. Kurangi kredit pajak sebesar 200 juta, berarti 1,3. Kemudian berdasarkan SKP ternyata dia bukan 6 miliar penghasilan kena pajaknya, tapi 8 miliar, PPh terutangnya 2 miliar, kredit pajaknya ada 160 juta. Nah, penghasilan kena pajaknya nanti pas keluar SKP kita harus hitung ulang, sehingga kita menghitung ulang dari penghasilan kena pajak yang 8 miliar, tarifnya kan sekarang udah 22% ya. 1.760 juta kurang kredit pajak, ternyata yang ada 160 juta, sehingga dasarnya sekarang adalah 1,6 setelah dikurangi kredit pajak, atau per bulannya adalah 133 juta. Jadi mulai keluar SKP mulai September dia pakai yang 133 juta 333 ribu. Kalau bank tadi kita ngitungnya triwulanan, dibuat setahun. Bisa sampai dengan masa pajak April penghasilan neto awalnya 4,6, PPh pasal 22 nya ada 250 juta, angsurannya ada 75 juta. Kemudian tadi ya 4,6 ada kompensasi kerugian misalnya 1,5, penghasilan karena pajaknya menjadi 3,1 miliar, PPh terutang tarif 22% nya ada 682 juta. Kemudian dikurangi PPh 22 dan angsuran PPh 25, jadi angsuran yang masih harus dibayar adalah 357 juta. Kalau yang masuk bursa sama ya, ini Desembernya adalah 7 juta, Januari sampai Maretnya adalah juga karena ngikutin Desember 7 juta. Nah sekarang untuk yang April kita menghitung ini penghasilan itu triwulanan ya, ada 2,1 kurangi kompensasi 1,7 sisa 400. Karena masuk bursa asumsikan dia yang 40% sahamnya dijual di bursa, sehingga tarifnya pakai 19%, 76 juta kurangi PPh 22 dan 25, totalnya adalah sekian, sehingga angsuran masih harus dibayar 30 juta bagi 3, 10 juta. Nah BUMN di luar bank berarti dia pakai rencana kerja RKP, rencana kerja anggaran perusahaan. Desember sebelumnya ada 70 juta, berarti yang Januari sampai Maret dia ikut yang bulan Desember. Sebentar kita hitung dulu, maaf ini kita hitung berdasarkan RKP-nya. Misalnya disahkan pada bulan Januari, karena sudah disahkan berarti kita nggak ikut Desember, karena sudah disahkan di Januari. Berarti kalau bisa disahkan di Januari RKP-nya kurang rencananya adalah 5 miliar dengan PKP 5 miliar tarif, karena masih bulan Januari belum keluar aturan undang-undang yang bilang 22% ya, jadi masih pakai 25%. PPh terutangnya adalah 1,25. Asumsikan ini omset di atas 50 miliar, kurangi kredit pajak 50 juta, dasar angsuran 1,2 bagi 12 100 juta. Kemudian kan di bulan April keluar tarif baru tuh jadi 22%. Berarti 5 miliar kali PPh terutang 22% jadi 1,1 turun ya. Kredit pajak tetap 50 juta, dasar angsuran sekarang jadi turun 1,5 bagi 12 87,5. Jadi mulai turunnya aturan tarif PPh lebih kecil itu mulai April, angsurannya adalah 87 juta 100 ribu. Kurang lebih itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.